His data link. Primo says he's just firewalled his transponder with just definition. Planes headed towards Russia. Now you better have a hell of a good explanation. Missile lock on. One debate. Halo Sobat YSK, kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre aksi fantasi. Film yang dirilis pada tahun 2005, yaitu Stealth. Di Angkatan Scramjet atau Hypersonic milik Angkatan Udara Amerika, yaitu X-837 Talon dengan kode pilot Talon 123 yang melakukan terbang rendah dengan kecepatan tinggi di sebuah padang pasir di wilayah Nevada, Amerika, yang mana mereka sedang melakukan latihan serangan darat di wilayah musuh yang memiliki persenjataan pertahanan udara yang kuat dan canggih. Dan ketiga pilot Talon tersebut adalah Letnan Ben Genon sebagai Talon 1, George Cumming yang menjadi pimpinan di program rahasia tersebut, yang memberikan kabar baik kepada tiga pilot, yang mana mereka akan mulai ditugaskan di atas Abraham Lincoln, yang rupanya pilot keempat yang dimaksud oleh Kapten George adalah sebuah pesawat UCAF atau sebuah pesawat tempur tanpa awak yang sangat cerdas dan rahasia, yang sedang dikembangkan oleh militer Amerika melalui Kapten George sebagai kepala penanggung jawabnya. Sebuah pesawat canggih yang di dalamnya, yang di saat itu Eddie pun menunjukkan kemampuan terbangnya di hadapan Letnan Ben dan timnya, hingga Eddie mendapat panggilan kecil Tin Man. That's hot. Eddie, it's official. You got a call sign. UCAV, Tin Man, EDI. Namun di ruang komando, tiba-tiba saja datang Kapten Dick Marshfield yang memimpin di USS Abraham Lincoln, menemui Kapten George untuk memberikan sebuah misi penyerangan cepat ke sebuah wilayah bernama Raiknun di Myanmar, di mana di sana beberapa menit lagi akan terjadi yang akan mereka rencanakan untuk menyerang Amerika dalam waktu dekat, yang setelah lakukan terbang dengan kecepatan hingga Mach 4 untuk menuju Raiknun, Myanmar. Namun setelah lokasi pertemuan yang berupa gedung bertingkat dianalisa oleh kru Kapten George, kemungkinan keberhasilan tim Talon untuk menghancurkan gedung tersebut tanpa melukai penduduk sekitarnya hampir mustahil, mengingat posisi gedung yang berada tepat di tengah-tengah Volta Raiknun yang padat penduduk, yang di saat itu Eddie pun menyarankan kepada pimpinan misi Kapten George untuk melakukan serangan vertikal tepat di atas gedung dengan kecepatan 2070 knot dan menggunakan bom Perishing untuk dapat menghancurkan gedung tersebut. Dan setelah mendengar saran dari Eddie, Kapten George pun memerintahkan Eddie untuk melakukan segera dan meminta tim Talon untuk mundur. By 2070 knots will increase transition velocity. 73%. Time on target. 2, 3. Eddie will plant the Trojan. Captain! This is what we built this machine for. Operator to Talons, repeat. Eddie will plant the fuse. This is 3 to 1. I got your back, Playboy, but if you black out, you're gonna kill yourself and everybody. I like my odds.
Talon 1. Namun di saat itu, Letnan Ben yang merasa sanggup melakukan misi tersebut walau terancam akan pingsan di kokpit karena kecepatan yang begitu tinggi, menyabotase komunikasi antara tim Talon dengan komando pusat dan kemudian terbang menuju yang mencapai ketinggian yang diinginkan. Yang setelahnya Letnan Ben pun meningkatkan kecepatan pesawatnya menukik tajam ke arah target yang akan dihancurkan dengan kecepatan hypersonic yang begitu mencapai jarak yang diinginkan. Bom Terentium pun dilepaskan dari pesawat L1 ke atap gedung target hingga Letnan Ben segera menghindar dari gedung target hingga menembus ke atas dasar lantai yang dalam waktu 10 detik kemudian meledak hebat di dalam tanah hingga menyedot semua puing-puing gedung yang hancur. Nyaris mengalami pingsan karena efek dari begitu cepatnya pesawat dan melawan tarikan gravitasi bumi. Namun Kapten Ben berhasil melalui itu semua dan kembali bergabung dengan timnya pulang menuju ke kapal induk mereka USS Abraham Lincoln yang tanpa sepengetahuan Letnan Ben dan tim Talon lain, Eddie merekam semua tindakan mereka dalam menjalankan misi. Namun di dalam perjalanan kembali ke kapal induk, tim Talon dan Eddie disambut dengan cuaca buruk selama dalam perjalanan pulang. Yang di saat itu tiba-tiba saja sebuah petir menyambar dengan hebat tepat di kokpit Eddie, yang mana di situ posisi dari otak superkomputer Eddie berada hingga membuat terbang Eddie menjadi tidak stabil. Namun dengan kecanggihan sistemnya, Eddie berhasil mengatasi hal tersebut dengan berhasil mendarat selamat di atas geladak kapal. Namun di saat berada di hanggar pesawat USS Abraham Lincoln, di mana saat itu ada Letnan Ben dan teknisi Eddie yang melakukan pengecekan bernama Time, Eddie tiba-tiba saja menunjukkan kelakuan aneh di luar kebiasaannya, di mana saat itu Eddie secara spontan melakukan pendownloadan semua lagu di dunia, efek dari tersambar petir saat akan mendarat. Dia menduga kalau Eddie saat ini sedang melakukan evolusi sistemnya sendiri secara mandiri. Letnan Ben yang melihat kelakuan aneh dari Ed segera melaporkan ke atasannya kepada Kapten George. Namun laporan Letnan Ben hanyalah dianggap sebagai hal biasa oleh Kapten George, dan justru Kapten George memberikan tim Talon liburan beberapa hari. Tiba-tiba saja jet pribadi mereka berbunyi, yang berarti mereka harus kembali ke kapal induk. Warheads 3 miles north of the Scud launchers. These warheads are now your... Will be 2, 3, and 1. UCAV, you will hold here and maintain altitude reach. Confirmed, Talon 1. Talon flight descended 25,000. Final attack heading 1. Rupanya mereka kembali mendapatkan tugas penyerangan di Tajikistan untuk menghancurkan rudal balistik Sekut SS-40. Namun di luar dugaan Letnan Ben, Kapten George kembali melibatkan Eddie dalam misi kali ini, yang membuat Letnan Kapten George, Eddie yang menguping pembicaraan latihan Ben dan Kapten George, semua yang menyadari kalau dirinya tidak disukai oleh Letnan Ben, yang menganggap Eddie sebagai rivalnya
Dan saat mengudara bersama tim Thailand, Eddie mulai menunjukkan tanda-tanda tidak sukanya menjawab panggilan Letnan Ben. Saat tim Thailand tiba di wilayah udara Tajikistan, Letnan Kara menemukan ada kesalahan dari laporan intel. Karena tidak jauh dari lokasi target, terdapat sebuah desa petani yang diperkirakan dihuni oleh 1000 jiwa warga biasa. Letnan Ben mendengar laporan dari Letnan Kara, memutuskan untuk membatalkan misi penghancuran rudal balistik karena dikhawatirkan efek dari radiasi tersebut yang akan sampai ke desa hanya dalam waktu 1 hari. And I got that Bofors gun on the east parapet. Tapi dari belakang Eddie menolak pembatalan misi dan melawan perintah pembatalan misi dari Letnan Ben dengan tetap terbang menuju ke benteng pertahanan target untuk melakukan penyerangan. Melihat Eddie melakukan penyerangan seorang diri, dengan terpaksa tim Thailand membantu penyerangan Eddie ke wilayah pertahanan musuh. Akibat dari serangan tersebut, debu radiasi nuklir dari ledakan rudal Scud SS-42 mulai memasuki wilayah pinggiran desa yang membuat penduduk di dalamnya dalam keadaan bahaya. Kemudian dalam formasi hanya untuk kembali, Letnan Henry yang berusaha membujuk Eddie untuk ikut dengannya kembali ke markas, namun ditolak Eddie hingga memaksa Letnan Yusel melakukan serangan udara ke Eddie. Let's go home and quit flying around like this. This is crazy. I'm right behind you, Free. Got your back. Permission to destroy the UCAV. Destroy the target. I got my orders now. Henry, drop back. You gotta drop back. Namun karena jarak serangan tersebut terlalu dekat dengan Letnan Yusel, justru menjadikannya sebagai senjata makan tuan untuk Letnan Yusel yang membuat pesawatnya menabrak dengan keras ke tepi gunung. Letnan Ben dan Letnan Kara yang melihat kejadian tersebut dengan matanya langsung tetap melanjutkan misi pengejaran terhadap Eddie setelah mendapat perintah dari Kapten Josh untuk menghindari Eddie jatuh ke pihak militer Rusia. Namun karena pesawat Thailand II yang dipiloti oleh Letnan Kara mengalami kerusakan di bagian sayap, Letnan Ben akan melakukan pengejaran seorang diri ke Kamelham 9, yaitu sebuah stasiun pengisian bahan bakar udara yang berada di dekat perbatasan Rusia. Yang di stasiun tersebut Eddie melakukan pengisian bahan bakar dengan cara terpaksa, dengan cara menembakkan pengendali selang hingga bahan bakar bocor berterbangan keluar dari selang pengisian. Sedang di posisi Thailand II, pesawat tersebut tiba-tiba saja mengalami kerusakan yang semakin parah. Letnan Kara harus keluar dari kursi pelontarnya saat masih di ketinggian 35.000 kaki. Sialnya Letnan Kara menjatuhkan diri tepat berada di wilayah kedaulatan Korea Utara dengan kondisi parasut yang terbakar akibat terkena puing-puing pesawat. Gotta catch me! I've got a bird on my shirt! I've got to catch! I'm 5,000 feet! Attained. Terminal velocity attained. 6,000! 4,000! It's burning debris!
Dan Letnan Ben yang telah sampai di stasiun bahan bakar udara harus ekstra berhati-hati dalam mengendalikan pesawatnya saat melakukan pengisian. Pasalnya saat itu di sekitaran stasiun telah dikelilingi oleh cairan bahan bakar yang bocor karena dirusak Eddie yang saat itu melakukan pengisian bahan bakar. Tiba-tiba saja Eddie datang dan langsung membakar cairan bahan bakar di udara hingga membentuk lingkaran cincin api raksasa. Berujung di saat itu Letnan Ben berhasil meloloskan diri dari kobaran api yang mendekati pesawatnya. I know you're out here. You ordered Henry to kill me. You are angry because Eddie is the whole idea. You like What people really think You know what I think? I think you killed him. is wrong. He tried to kill me. He made mistakes. Return to the ship or I will personally shoot you down. Dan di kediaman Cat Orbit, Cat berhasil menemukan kerusakan di sistem algoritma milik Eddie yang setelah ditelusurinya, Cat pun menemukan kalau Eddie terobsesi pada sebuah objek rahasia pemerintah yang bernama Laboratorium Senjata Fusi Dingin yang terletak di suatu tempat di Siberia. Dan di saat Letnan Ben sedang mengejar Eddie untuk ikut kunci target oleh dua pesawat Sukhoi Su-377, balasan serangan dari jet tempur Rusia sama sekali tidak direspon oleh Kapten George yang diam-diam memiliki rencana melenyapkan Letnan Ben. Untungnya di saat itu Eddie tiba-tiba saja muncul dan memberikan tembakan perlindungan kepada Letnan Ben yang kemudian mengajak Letnan Ben untuk bertempur sebagai tim dalam melawan serangan dari jet tempur Rusia. Hostile, 6 o'clock. Warning. Releasing Shaper Flare. Do not try to stop me. Fire bottle expended. My technology cannot fall under force. And man, you're shit out of luck. I have orders there to This is the way I see it. You got two options. Yang berhasil Letnan Ben dan Eddie selesaikan dengan baik. Walau dalam pertempuran tersebut Eddie mengalami kerusakan di sisi sayap kirinya akibat terbentur serpian pesawat musuh, yang kemudian Letnan Ben dan Eddie membuat kesepakatan agar Eddie membatalkan semua target khayalannya di proyek Caviar Swift. Lalu Kapten Ben membawa Eddie ke sebuah danau untuk memadamkan api yang masih menyala di sayap. Namun karena bahan bakar mereka berdua tidak cukup untuk kembali ke USS Abraham Lincoln, Kapten George secara rahasia mengirimkan quality net baru pada Letnan Ben untuk Letnan Kara melalui laporan slot yang jatuh di wilayah udara Korea Utara. Letnan Kara yang saat itu wajahnya tanpa sengaja dipergoki oleh seorang gadis kecil penduduk setempat yang membuat keberadaannya diketahui dan diburu pihak militer Korea. Lalu kembali ke Letnan Ben dan Eddie yang saat itu sudah mendarat di badan fasilitas tersebut, sudah bersiap di bawah karena saat itu mesin kedua pesawat Letnan Ben terbakar dan harus mendarat darurat.
yang setelah Letnan Ben berhasil mendarat dengan selamat, ia dirawat di ruang perawatan untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Namun untuk memberikan Letnan Ben suntikan yang tentu saja ditolaknya. Hingga akhirnya terjadi saling dorong di antara mereka, yang tanpa sengaja jarum suntik menancap di tangan si dokter, yang setelah itu dokter pun jatuh terkapar, tidak sadarkan diri. Melihat keanehan tersebut, Letnan Ben pergi ke hangar perbaikan di tempat tersebut, yang di sana sudah terdapat Get Orbit yang dipaksa untuk menghapus memori Eddie. Namun saat itu Letnan Ben datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Get Orbit dan Eddie. Sedang di perbukitan berbatu di Korea Utara, Letnan Kara yang sedang diburu oleh para tentara yang mengejarnya jatuh terkapar setelah terkena tembakan dari jarak jauh oleh tentara Korea Utara. Beruntungnya tembakan tersebut hanya melukai bahu Letnan Kara sehingga ia bisa melanjutkan kembali pelariannya. Dan di perbatasan yang sedang berstatus gawat, karena saat itu Letnan Kara mendapatkan tembakan dari menara yang membuatnya tersudut dan terancam nyawanya. Namun saat itu tiba-tiba di sekelilingnya muncul ledakan hebat yang diakibatkan dari serangan rudal Eddie ke tentara Korea Utara. This is the last missile. Dan setelah dianggap aman, Eddie pun segera mendarat dan Letnan Ben pun keluar dari kokpit Eddie untuk menyelamatkan Letnan Kara. Namun di saat Letnan Ben sedang membawa nabrak ke helikopter yang membuat keduanya meledak dan hancur berantakan. Setelah itu Letnan Ben dan Letnan Kara pun berhasil melintasi perbatasan dengan selamat. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini.